Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah yang Maha Kuasa, puji kehadirat Allah yang Maha Suci, syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana Dia telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saya akan membahas tentang materi tafsir ayat yang menjelaskan pengertian mustahik zakat dan tanggung jawab sosial. Nah, di sini adapun pengertian mustahik zakat terdapat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab 1 pasal 1 bahwa mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, sedangkan tanggung jawab sosial dalam hal ini zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus taraf kemiskinan masyarakat dan sekaligus menyadarkan orang-orang kaya akan kewajiban agama kepada mereka. Nah, di sini terdapat pada surah At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya yaitu mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, dan untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, adapun makna mufradat dari surah At-Taubah yaitu shadaqat adalah artinya kekuatan pada sesuatu, baik perkataan atau lainnya. Nah, kebenaran disebut shadaqah karena kebenaran merupakan kekuatan, lain dengan kebohongan yang bersifat rapuh. Nah, shadaqah itu pemberian seorang muslim kepada orang lain dengan niat yang ikhlas. Nah, istilah sedekah juga dapat berarti zakat, yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim pada waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh syara. Kata as-shadaqah itu dalam surah At-Taubah adalah bermakna zakat atau sedekah wajibah. Adapun tafsirnya yaitu setelah ayat sebelumnya menyatakan bagaimana orang-orang munafik telah mencela Rasul dalam persoalan pembagian harta baik zakat maupun ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Nah, maka ayat ini menjelaskan secara terperinci siapa sesungguhnya yang berhak menerima zakat itu. Nah, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk pertama, itu untuk orang fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan mata pencaharian yang tidak mencukupi. Nah, adapun yang kedua, yaitu dalam sebuah hadis disebutkan para sahabat bertanya, siapakah orang yang disebut sebagai orang miskin, wahai Rasulullah? Dan Rasul pun menjawab, nah, dia adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya namun tidak menunjukkan kemiskinannya sehingga orang lain dapat bersedekah untuknya dan ia tidak meminta-minta. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan adapun yang poin ketiga yaitu orang-orang yang menjadi amil zakat, yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengurus dan menyimpan harta zakat itu, baik mereka yang bertugas mengumpulkan atau menyimpan harta zakat sebagai bendahara maupun selaku pengatur administrasi pembukuan. Nah, baik mengenai penerimaan maupun pembagian atau penyaluran. Nah, golongan amil ini menerima pembagian zakat sebagai imbalan
pekerjaan mereka. Nah, disebutkan dalam riwayat Ibnu As-Sa'di Al-Maliki berkata, Umar mengangkat aku selaku petugas pengumpulan zakat. Nah, setelah selesai dan aku serahkan kepadanya zakat yang terkumpul, ia memerintahkan agar aku diberi bagian. Kemudian aku berkata, bahwasanya saya mengerjakan itu karena Allah. Lalu beliau menjawab, ambillah apa yang telah diberikan kepadamu. Bahwasanya aku pernah menjadi amil zakat pada masa Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah memberikan kepadaku upah, maka aku jawab sebagaimana jawabanmu. Maka berkata Rasulullah kepadaku, apabila kamu diberikan sesuatu tanpa kamu minta, maka makanlah atau terimalah dan bersedekahlah. Menurut riwayat Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim. Dan adapun yang keempat yaitu mu'alaf, yakni orang yang dilunakkan hatinya atau orang yang baru masuk Islam. Adapun poin yang kelima yaitu budak untuk memerdekakan hamba sahaya, dan yang keenam yaitu gharim, yakni untuk membebaskan orang yang berhutang demi memenuhi kebutuhan primernya yang jumlahnya melebihi penghasilannya. Dan yang ketujuh yaitu sabilillah, mempunyai dua arti. Yang pertama arti khusus yaitu orang-orang yang secara sukarela menjadi tentara melakukan jihad membela agama Allah terhadap orang-orang kafir yang mengganggu keamanan kaum muslimin. Dan adapun yang kedua yaitu arti umum, yaitu segala perbuatan yang bersifat kemasyarakatan yang ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah, seperti pengadaan fasilitas umum, beasiswa untuk pendidikan, dan untuk dakwah untuk orang yang aktivitasnya berada di jalan Allah. Adapun pengertian umum atas dasar kaidah usul fiqh, yaitu yang artinya yang menjadi pegangan ialah umumnya pengertian lafaz, yaitu sesuatu nas, tidak pada kekhususan sebab. Nah, kedelapan Ibnu Sabil, yaitu untuk orang yang sedang dalam perjalanan dengan perjalanan yang mubah dan kehabisan bekal. Nah, zakat itu sebagai kewajiban dari Allah bagi setiap muslim yang mampu. Allah Maha mengetahui apa saja yang terkait dengan kemaslahatan hamba-hambanya. Nah, Allah Maha bijaksana atas segala aturan dan kebijakannya. Adapun hubungan apa sih hubungan surah At-Taubah dengan ekonomi kontemporer itu? Nah, secara etimologis makna filantropi adalah kedermawanan, kemurahan hati atau sumbangan sosial. Nah, sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia. Wujud filantropi ini digali dari doktrin keagamaan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang dimodifikasi dengan perantara mekanisme ijtihad sehingga institusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf muncul. Nah, di Indonesia itu praktek filantropi Islam telah berakar kuat dalam tradisi masyarakat Indonesia, yakni dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Nah, khusus untuk filantropi Islam, lembaga-lembaga filantropi Islam selama hampir 3 dekade terakhir hadir untuk menjawab masalah kemiskinan. Nah, indikator utamanya adalah lahirnya sebuah organisasi filantropi Badan Amil Zakat. Misal Dompet Duafa, Pos Keadilan Peduli Umat, Rumah Zakat, Tabung Wakaf, dan sebagainya. Nah, tujuannya itu adalah supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Adapun kesimpulan istinbat hukum mengenai pendistribusian zakat, yakni dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 tadi, Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat itu harus dibagikan kepada mustahik atau orang-orang yang berhak menerima, yang pada saat itu pembagian dan harus dibagikan secara merata. Nah, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah bahwa zakat boleh diberikan kepada salah satu kelompok, bahkan boleh diberikan kepada salah satu orang dari kelompok tersebut, meskipun kelompok yang lainnya ada. Sedangkan menurut Malikiyah disunnahkan memberikan kepada kelompok yang sangat membutuhkannya sehingga terpenuhi kebutuhannya. Nah, mungkin ada juga yang dalam kitabnya Ibnu Rushd disebutkan bahwa Imam Syafi'i juga beristinbat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari As-Sada'i, artinya dari Ziyad bin Haris As-Sudar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku berbaiyah kepada beliau. Selanjutnya
menyebutkan hadis panjang. Lalu ada seorang laki-laki datang kepada beliau berkata, "Berikanlah saya zakat." Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya Allah tidak menyenangi hukum seorang nabi dan tidak pula lainnya tentang sedekah zakat sampai Allah sendiri yang menentukannya. Dibaginya 8 bagian yang berhak menerimanya. Nah, jika kamu tergolong ke dalam bagian-bagian itu, akan kuberikan hakmu." Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.